Ini diangkat pada hari Senin ini ya, sore tadi jam 17:15 waktu Indonesia Barat. Densus 88 anti teror Polri menangkap satu orang terduga teroris berinisial DE yang diduga merupakan karyawan dari PT KAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Gusmar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah hari ini. Hari Senin 14 Agustus 2023. Densus 88 baru saja menangkap salah satu terduga teroris. Yang mengejutkan bahwa teroris yang ditangkap ini berjaringan dengan karyawan BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia. Terduga teroris yang dibekuk oleh Densus 88 ini adalah pegawai atau karyawan dari PT KAI ini dan sudah menyatakan baiat ke ISIS. Ini diangkat pada hari Senin ini ya, sore tadi jam 17:15 waktu Indonesia Barat. Densus 88 anti teror Polri menangkap satu orang terduga teroris berinisial DE yang diduga merupakan karyawan dari PT KAI. DE disebut aktif sebagai pendukung ISIS lewat media sosial. Salah satu pendukung ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad dan menyerukan agar bersatu dalam tujuan berjihad melalui Facebook. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan hari Senin. DE disebut telah mengunggah poster baiat kepada pemimpin ISIS Abu Al-Husaini Al-Quraisy. Poster itu ditulis dalam bahasa Indonesia dan Arab. DE mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State, yaitu Abu Al-Husain Al-Quraisy. DE juga diduga terlibat dalam penggalangan darah. Dia diduga merupakan admin dan pembuat beberapa kanal Telegram, arsip film dokumenter, dan breaking news yang merupakan kanal update teror global yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Densus menangkap DE di Bekasi. Disebutkan bahwa terduga teroris merupakan karyawan KAI. Densus 88 sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersangka DE karyawan KAI. Ini kata Jubir Densus Kombes Pol Aswin Sirgar. Oke ya, bahwa ternyata memang benar paparan ajaran radikal dan terorisme tidak hanya menyasar kepada orang-orang awam, kepada pelajar, kepada mahasiswa, tapi juga karyawan-karyawan BUMN yang digaji oleh negara. Ini luar biasa, kebangetan sekali. Digaji oleh negara, makan duit negara, tetapi digunakan untuk memusuhi negara. Bajingan, ini yang disebut bajingan ya ini. Ya, Rocky Gerung sama Sarita itu, kalau ingin tahu yang namanya bajingan ya ini. Orang-orang yang terlibat dengan jaringan terorisme, apalagi sampai ke ISIS berbaiat, makan dari duit negara, digaji oleh negara, tetapi digunakan untuk tujuan memusuhi negara. Mereka ingin mendirikan negara Islam, khilafah lah. Kalau ingin mendirikan negara Islam kan tidak mungkin caranya, kecuali hanya dengan berontak. Karena tidak mungkin melalui jalur-jalur konstitusional, jalur-jalur pemilu dan lain sebagainya. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin mendirikan daulah Islam. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara lain di Timur Tengah, caranya dengan berontak. Makanya kemudian meletuslah perang saudara tidak berkesudahan. Dan agar negara kita tetap aman, agar kita tidak terlibat dengan
orang-orang seperti ini, negara kita tidak terlibat dengan perang saudara, maka kita semua berkewajiban. Mari kita bersama-sama menghadang orang-orang model-model teroris seperti ini, kelompok-kelompok mereka, kita lawan bersama-sama, kita hadang bersama-sama. Dengan cara apa kita melawan dan menghadang? Dengan cara apapun yang kita bisa. Yang bisa menulis dengan tulisan, tulislah di status media sosial Anda, di komentar Anda, di grup-grup WhatsApp Anda ketika ada menemui orang yang nada-nadanya seperti kelompok-kelompok radikal, gerombolan-gerombolan mereka, lawan, jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Ingatkan dengan halus, kalau dengan halus nggak mau ya ingatkan dengan cara yang keras. Demi apa? Demi keutuhan bangsa ini. Ya sekecil itu, dengan cara sesimpel dan sekecil itu harus kita lakukan. Di grup-grup WA banyak bertebaran framing-framing provokatif, mengadu domba umat, memusuhi bangsa dan negara, mengajak kebencian kepada negara. PKA, PKI kan itu harus dilawan, diingatkan, jangan dibiarkan. Kalau yang bisa bikin video vlog kayak gini, bikin. Biar kita bersama-sama berjuang, niati jihad demi hubbul waton, mencintai tanah air demi membela tanah air. Karena ini adalah bagian dari ajaran agama kita. Yang biasa ngaji di musola, di masjid, di panggung, ya sampaikan itulah. Pesankan kepada jamaah panjenengan bagaimana pentingnya mencintai tanah air ini. Bagaimana pentingnya melakukan menyebarkan ajaran-ajaran yang moderat. Ya sisipkanlah di awal apa di tengah apa di akhir kan bisa. Ya demi menjaga kan lebih baik menjaga keutuhan negara ini daripada mengobati, daripada setelah pecah, setelah perang saudara mau apa, nggak usah apa-apa. Lebih baik menjaga. Nah, itu kita ya orang-orang sipil bisanya hanya begitu, lewat lisan kita, lewat tulisan kita. Atau yang sanggup ya dengan hati lah, walaupun itu ada full iman, berdoa. Nah, bagaimana melawan kemungkaran terorisme itu dengan fisik, dengan tangan, itu tugasnya aparatur negara, tugasnya TNI, Polri yang sudah diberikan amanah oleh negara ini, oleh pemerintah ini, diberikan power, diberikan kekuasaan, diberikan wewenang untuk menindak. Itu tugasnya mereka. Ya kita, termasuk saya, tugasnya begini mencegahnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, dengan lisan, dengan mulut, dengan tulisan. Karena kita nggak boleh kita ikut-ikutan menangkap mereka, ikut-ikutan nembak borgol mereka. Kalau dibolehkan ya udah habis semua mereka. Tapi kan negara punya aturan bahwa itu adalah otoritasnya kepolisian, otoritasnya aparat yang berwenang. Oke, mudah-mudahan kita doakan aparat Densus 88 terus bertugas dengan baik, tidak usah takut, jangan pernah mundur selangkah pun untuk memberangus para teroris di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.